Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, berasal dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah dijelaskan selama mata pelajaran Ulumul Hadis di semester 2 ini. Mungkin di sini saya akan menjelaskan materi secara acak, jadi mohon maaf sebelumnya. Oke, langsung saja. Itu yang pertama, itu definisi ulumul hadis. Ulumul hadis adalah ilmu yang mempelajari atau ilmu yang membahas mengenai segala perkataan, perbuatan dan sifat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis dengan sunnah itu berbeda, karena hadis ialah segala perkataan segala perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan sunnah yaitu segala perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 poin penting yang harus diperhatikan untuk mengetahui bahwa hadis tersebut yaitu sahih atau bisa diikuti. Yang pertama itu sanad. Sanad adalah rangkaian orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Dan kedua yaitu matan. Matan adalah isi pesan atau inti pokok dari hadis tersebut. Yang ketiga itu orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Yang ketiga itu rawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis tersebut dan terletak di akhir hadis tersebut. Dan fungsi dari hadis itu untuk memperjelas dan menafsirkan isi dari Al-Quran, karena kadangkala isi dalam Al-Quran itu kurang jelas, dan disinilah fungsi hadis untuk menjelaskan isi dari Al-Quran tersebut. Selanjutnya yaitu pengkodifikasian hadis. Pengkodifikasian hadis yaitu penulisan, penghimpunan dan pembukuan hadis yang secara resmi diperintahkan oleh sang penguasa negara atau khalifah. Dan pengkodifikasian hadis secara resmi dimulai pada saat kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, yaitu beliau adalah khalifah Bani Umayyah pada saat itu. Dan cara beliau untuk mengumpulkan hadis tersebut yaitu dengan cara beliau memberikan surat kepada para pejabat dan ulama-ulama yang berisi perintah agar para penghafal hadis yang berada di daerahnya tersebut agar segera dihimpun, atau hadis-hadis yang berada di daerahnya tersebut agar segera dihimpun. Dan faktor-faktor mempengaruhi pembukuan hadis tersebut yaitu ada 2 faktor. Yang pertama, karena ulama penghafal hadis telah tersebar ke seluruh penjuru negara, dan sehingga mengkhawatirkan bahwa hadis tersebut akan hilang beserta wafatnya mereka. Dan faktor kedua yaitu karena mulainya banyak tersebar hadis-hadis palsu, dan itu juga menyebabkan pembukuan, sehingga menyebabkan dibukukannya hadis segera mungkin. Dan materi selanjutnya yaitu alasan mengapa Khalifah Rasyidin tidak masuk dalam golongan para periwayat hadis terbanyak, yaitu pertama, alasan Abu Bakar Siddiq termasuk dalam periwayatan hadis terbanyak karena beliau wafat 2 tahun setelah wafatnya Nabi SAW. Yang kedua, alasan Umar bin Khattab tidak masuk dalam periwayatan hadis karena beliau berhati-hati dalam menyampaikan sabda Nabi, dan beliau juga merasa khawatir terjadinya kebingungan antara para umat apabila banyak hadis yang diriwayatkan dalam ranah umum. Dan ketiga itu alasan Khalifah Ali tidak masuk dalam periwayatan hadis terbanyak karena beliau mendapat tugas untuk menyelesaikan urusan terkait amanah Rasulullah SAW. Dan keempat, alasan Utsman bin Affan tidak masuk dalam periwayatan hadis terbanyak karena beliau banyak disibukkan akan kegiatan-kegiatan internal umat Islam, dan beliau juga pergi ke Habsyi untuk menghindari ancaman kaum kafir Quraisy atas perintah langsung Nabi Muhammad SAW. Dan mungkin saja alasan kelima itu para Khalifah Rasyidin lebih dahulu wafat ketimbang para periwayat yang lain, sehingga mereka lebih sedikit dalam periwayatan hadis atau tidak terlalu banyak ketimbang yang lain. Mungkin segitulah yang dapat saya jelaskan
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.